Tes, tes. Rumah sakit ibu dan anak Al-Islam membangun cinta, sahabat terpercaya, lahir dan tumbuh membentuk generasi terbaik. Kami jujur dan bertanggung jawab pada profesi, menjunjung tinggi nilai visi dan misi, mengkadekan insan-insan yang amanah, sumbangkan potensimu dengan Valkoda, sisi tablik dan sekolah rekomendasi, jayalah di kawasan pahlawan negeri. Terima kasih. Rumah sakit ibu dan anak Al-Islam membangun cinta, sahabat terpercaya, lahir dan tumbuh membentuk generasi terbaik. Indonesia tercinta, pelayanan terintegrasi, ramah dan Islami, jujur dan bertanggung jawab pada Masuknya banyak yang nanyain. nilai visi dan misi, merdeka insan yang amanah, sumbangkan potensi dengan Valkoda, sisi tablik dan sekolah rekomendasi, jayalah di kawasan pahlawan negeri. Marilah bersatuan, maju melangkah indah.
Bismillahirrahmanirrahim. Wilujeng enjing Ibu Bapak Akang Teteh, insya Allah untuk agenda pengajian rutin karyawan hari ini akan segera dimulai. Sembari kita menunggu pemateri kita hari ini join Zoom. Mangga kepada Ibu Bapak Akang Teteh yang mungkin sembari menjalankan tugasnya di pagi hari ini. Semoga senantiasa kegiatan ini diberikan kemudahan dan kelancaran. Untuk yang sedang memungkinkan kondisinya, boleh disiapkan buku dan juga catatannya untuk mencatat materi yang akan disampaikan Ustadz pada pagi hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas beribu-ribu nikmat yang telah diberikan kepada kita semua, salah satunya nikmat iman dan Islam yang senantiasa harus kita syukuri. Tak lupa sholawat dan salam senantiasa kita haturkan kepada ukhuwah kita semua, teladan kita semua, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, tabiin tabiatnya, dan kepada kita semua selaku umatnya, yang mudah-mudahan kita bisa mendapatkan syafaat dari beliau. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Bapak Ibu Akang Teteh, peserta pengajian rutin karyawan Rumah Sakit Ibu dan Anak Al-Islam, pada hari Sabtu 13 Januari 2024 kita akan kembali belajar bersama dengan materi fikih zakat bagian kedua, melanjutkan dari fikih zakat bagian pertama di pekan kemarin. Untuk itu, mari kita buka agenda pada hari ini dengan pembacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Dan kita lanjutkan dengan membaca doa menuntut ilmu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Alhamdulillah sudah bergabung bersama kita semua, pemateri kita semua, guru kita semua. Ustadz, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sudah ada Ustadz untuk suaranya aman. Ustadz, bagaimana kabarnya hari ini? Sehat Ustadz? Alhamdulillah, lebih baik ya. Alhamdulillah. Gimana suaranya jelas? Sudah jelas Ustadz, aman suaranya. Ustadz, untuk pengajian rutin karyawan hari ini, insya Allah untuk sesi materi yaitu melanjutkan yang kemarin terkait fikih zakat bagian kedua. Mangga untuk waktu dan room Zoom dipersilahkan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Bapak Ibu, rekan-rekan, karyawan Rumah Sakit Ibu dan Anak Al-Islam Bandung. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah bahwasanya kita senantiasa diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan dan kesempatan, sehingga di pagi hari ini kita bisa bertemu kembali, ya insya Allah mudah-mudahan dalam kondisi dan dalam mendapatkan bimbingan, lindungan dari Allah Subhanahu wa taala.
Salawat beserta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada uswah kedua kita, teladan kita semuanya sebagai junjungan alam, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu, rekan-rekan yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, hari ini kita melanjutkan tentang fikih zakat, di mana kita akan masuk ke eh, pengkhususan ke zakatul fitr, ya, ke zakat fitrah kita. Nanti kita akan bicara tentang apa hikmah, ya, hikmah disyariatkan zakat fitrah, hukum tentang zakat itu sendiri, ya, kewajiban siapa saja ber yang harus membayar zakat fitrah dan lain sebagainya. Ya, kita mulai dari ta'rif, ya, definisi daripada zakat itu sendiri. Zakat secara bahasa kemarin sudah disampaikan secara umum, ya, dari an-nama tumbuh atau az-ziyadah bertambah, as-shalah itu perbaikan, sehingga zakat ini akan menjernihkan sesuatu dan sesuatu yang dikeluarkan dari pemiliknya untuk mensucikan diri. Kalau kita mengeluarkan zakat fitrah, zakat harta, maka itu akan menjadikan sesuatu yang menjernihkan daripada harta kita. Ya, sesuatu yang kita keluarkan yaitu untuk mensucikan diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan fitrah atau fitri berasal dari kata iftar yang artinya berbuka atau tidak berpuasa. Kalau zakat disandarkan pada kata fitri karena fitri atau tidak berpuasa lagi disebabkan karena mengeluarkan zakat fitrah itu dilakukan sebelum kita melaksanakan sholat hari raya Idul Fitri. Ya, para ulama menyebutkan zakat ini juga sebut fitrah, ya, yang berarti naluri. Nah, Imam Nawawi mengingatkan kepada kita bahwa untuk harta yang kita keluarkan sebagai zakat fitrah maka disebut fitrah. Artinya naluri kita, jiwa kita yang dikeluarkan sebagai bagian daripada zakat itu tersendiri. Sedangkan kalau kita bicara secara istilah, zakat fitrah berarti zakat yang diwajibkan kepada kita sebagai umat Islam karena berkaitan dengan waktu iftar, waktu kita tidak berbuka kembali, waktu kita tidak berbuka puasa lagi. Kapan? Ya, di bulan Ramadan tersebut. Nah, itu secara umum, ya. Kemudian hikmah disyariatkannya zakat fitrah itu apa? Kan tentunya kalau kita melaksanakan sesuatu ya pasti akan ada hikmah di balik itu semuanya. Nah, buat kita saat ini kita coba ambil hikmah daripada zakat fitrah yang kita keluarkan, zakat fitri yang kita bayarkan atau yang kita tunaikan. Yang pertama sudah jelas bahwa ketika kita mengeluarkan zakat fitrah, itu akan menjadikan kita mewujudkan untuk berkasih sayang dengan orang-orang yang uh, miskin, orang-orang yang berkekurangan. Yaitu kita mencukupi mereka agar jangan sampai mereka meminta-minta khususnya di hari Id atau di hari yang penuh dengan kebahagiaan tersebut. Jadi dengan adanya zakat fitrah kita berbagi dengan mereka, dengan kaum duafa supaya mereka tidak meminta-minta dan mereka akan merasakan bahagia ketika berada di Idul Fitri tersebut. Kemudian yang kedua memberikan rasa kebahagiaan, memberikan rasa sukacita, memberikan rasa uh, ya orang yang bahagia seperti apalah, ya. Kita berikan rasa bahagia tadi kepada orang-orang duafa, orang-orang miskin, orang-orang yang secara ekonomi dia tidak berkecukupan, supaya mereka pun merasakan ada kebahagiaan di hari raya Idul Fitri tersebut. Ya.
kan kita rasakan kalau Idul Fitri merupakan hari yang penuh dengan kebahagiaan. Mereka pun ingin merasakan seperti itu. Makanya dengan kita mengeluarkan, menunaikan, membayar zakat fitrah tersebut, dibagikan kepada mereka. Pertama, mereka tidak meminta-minta di hari raya Idul Fitri tersebut. Kemudian mereka akan merasa bahagia dengan datangnya hari raya Idul Fitri tersebut. Ya. Kemudian tentunya sifat dari zakat tadi kan membersihkan. Ya. Maka ketika kita membayar zakat, kita membersihkan diri kita dari harta yang ada, harta yang sudah kita pakai, atau harta yang masih tersisa. Ya. Nah, dari itu semuanya kita mengeluarkan, sehingga dengan itu semuanya akan menjadikan pembersih buat harta kita. Selain itu membersihkan kesalahan. Kesalahan siapa? Orang yang menjalankan ibadah saum akibat kita tidak menyempurnakan ibadah saum tadi. Bagaimana ketika kita tidak menyempurnakan ibadah saum? Ya tentunya kan ada kalimat-kalimat di bulan Ramadan itu tidak bermanfaat. Kalimat-kalimat atau kata-kata yang sia-sia. Kalimat atau kata-kata yang kotor yang akan menjadikan nilai ibadah saum kita berkurang di hadapan Allah. Nah, ketika kita mengeluarkan zakatul fitri, maka itu akan membersihkan kesalahan-kesalahan kita selama kita berbuat seperti itu di bulan Ramadan. Apa yang menjadikan dasar bahwa kita harus membayar zakat fitrah sebagai pensuci buat kita? Karena Rasulullah SAW bersabda, ya, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, bahwa ia berkata, sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, farada Rasulullah SAW zakat al-fitri tuhratan lis-shaimin minal lagwi wa rafasi wa tu'matul lil masakin man adaha qabla salati fahiya zakatu maqbulah wa man adaha ba'da salati fahiya sadaqatun minas sadaqat. Rasulullah SAW mewajibkan apa? Mewajibkan membayar zakat fitrah. Untuk apa? Untuk mensucikan orang yang berpuasa dari bersendak gurau, dari kata-kata keji, dan juga memberikan makan bagi orang-orang yang miskin. Nah, barang siapa yang menunaikan sebelum sholat, man adzaha qabla sholat, maka zakatnya akan diterima. Fahiyya zakatu makbulah. Maka zakatnya akan diterima. Waman adaha ba'da salat. Kalau seandainya dia mengeluarkan, menunaikan, membayar zakatnya setelah salat, fahiyya sadaqatun minas sadaqat. Itu akan dianggap menjadi sedekah biasa di antara berbagai macam sedekah. Jadi, yang menentukan adalah waktu ketika kita mengeluarkan zakat tadi. Kalau seandainya zakat fitrah tadi kita keluarkan sebelum kita melaksanakan salat Idul Fitri, maka niat kita mengeluarkan zakat akan diterima menjadi zakat. Tetapi kalau kita melaksanakannya ketika kita sedang melaksanakan salat atau setelah melaksanakan salat Idul Fitri, maka itu akan disamakan dengan sedekah biasa. Ya, seperti kita melaksanakan sedekah-sedekah yang lain. Ini perlu diperhatikan oleh kita, bagaimana waktu kita melaksanakan, menunaikan kewajiban kita membayar zakat tadi. Itu dasarnya supaya kita berhati-hati ketika kita menunaikan zakat tersebut. Kemudian yang kedua, ada namanya hukum zakat fitrah. Ya. Zakat fitrah adalah sedekah. Sedekah yang wajib kita tunaikan bagi setiap muslim pada hari berbuka atau tidak berpuasa lagi dari bulan Ramadan. Makanya kalau utamanya kan kalau kita membayar zakat fitrah itu pada waktu berbuka, artinya kita tidak melaksanakan ibadah saum. Kalau tidak melaksanakan ibadah saum adalah ba'da salat maghrib di hari terakhir kita saum sampai datangnya menjelang salat Idul Fitri. Tetapi saat ini kita akan ada kesulitan. Kesulitan untuk apa? Kesulitan untuk menunaikan
zakat tadi karena dikumpulkan oleh para amilin, oleh badan amil zakat supaya mereka bisa mendistribusikan secara merata ya kepada orang-orang yang tepat. Nah, itu perlu waktu. Makanya kita diperbolehkan di saat kita berada di bulan Ramadan, di akhir-akhir Ramadan, baru kita boleh membayar zakat tadi. Ya. Nah, eh, apa namanya? Zakat fitrah eh, merupakan satu hal yang wajib kita keluarkan. Ketika Rasulullah SAW mengingatkan kepada kita bahwa eh, apa farada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam zakat al-fitri so'an min tamrin. Rasulullah SAW mewajibkan zakat fitrah dengan satu sok kurma atau satu sok gandum, au so'an min syairin ala abdil wal furi. Dari atau satu sok gandum bagi setiap muslim yang merdeka maupun budak laki-laki maupun perempuan, ya. Wadakaril wal unsa. Jadi laki-laki, perempuan, kita membayar zakat satu sok gandum, satu sok itu gandum itu dari bahan makanan pokok kita. Kalau kita makan beras, ya kita berzakat dengan beras. Apakah itu boleh diganti? Nanti kita akan bahas. Ya. Nah, laki-laki atau perempuan, ya, wasoghir wal kabir, anak kecil ataupun dewasa, minal muslimina wa amroha biha. Ya, jadi zakat tersebut diperintahkan dikeluarkan bagi orang Qur'an melaksanakan salat ini qabla khurujun nas ila salat. Jadi sebelum kita semuanya melaksanakan salat Idul Fitri tadi. Ini perlu diperhatikan oleh kita bahwa yang namanya kewajiban zakat yang harus kita tunaikan tadi adalah pertama waktu, ya, waktu yang harus kita keluarkan. Ini penting buat kita karena itu menentukan apakah itu menjadi sedekah biasa atau menjadi zakat fitrah yang merupakan kewajiban kita nanti. Ya, salat Id menjadi batasan buat kita. Kemudian yang keduanya adalah kita perhatikan baik laki-laki atau wanita, dewasa atau masih anak-anak. Ya, itu merupakan kewajiban yang harus senantiasa kita menunaikan zakat tadi. Ya, maka zakat fitrah itu wajib ditunaikan oleh setiap muslim. Karena untuk menutupi kekurangan saum yang diisi dengan perkara sia-sia, kata-kata kotor, kata-kata tidak bermanfaat. Kemudian orang yang wajib berzakat itu adalah orang yang mampu mengeluarkan zakat. Kalau orang yang tidak mampu ya dia menerima. Intinya cuma dua. Yang berkewajiban adalah orang yang mampu. Kemudian yang kedua, dia adalah orang yang tidak bisa membayar zakat. Artinya dia sebagai mustahik. Kan ada muzaki, orang yang wajib mengeluarkan zakat, ada mustahiknya, orang yang berhak menerimanya. Nih, mayoritas ulama ya pada umumnya ya batasan mampu seseorang untuk bisa melaksanakan atau menunaikan zakatnya itu adalah mempunyai kelebihan makan bagi dirinya dan yang diberi nafkah pada malam dan siang hari ini. Jadi ada mampu kita memberikan makan siang dan malam di hari ini. Itu tanda mampu kalau menurut mayoritas para ulama. Ya. Jadi apabila keadaan seseorang seperti ini berarti dia dikatakan mampu dan wajib mengeluarkan zakat fitrah. Nah, orang seperti ini disebut al-ghani, orang yang berkecukupan. Ya, kalau orang yang berkecukupan tentunya menjadikan sebuah kewajiban yang harus ditunaikan. Ada sebuah pernyataan keras dari Rasulullah SAW kepada kita. Man sa'ala wa indahu ma yugnihi fa inna ma yastaksiru minan nar. Barang siapa yang meminta-minta, orang yang suka minta-minta, padahal dia memiliki sesuatu yang mencukupinya, maka sesungguhnya dia telah mengumpulkan bara api. Ini bagian daripada meminta-minta nih ya.
Kadang-kadang kita suka tidak terasa tuh uh, apa dengan teman. Kadang-kadang suka ada yang berangkat kemana gitu kan. Ini para ulama ada yang menyampaikan kepada kita adalah itu bagian daripada meminta-minta. Nih misalkan Teh Dela berangkat ke kampung halamannya. Di mana ya kampung halamannya, Teh Dela? Ustaz. Di Di Subang. di Subang. Ternyata Kang Kang Zaka bilang ke Teh Dela mau pulang kan? Iya katanya. Berapa lama di sana? Ya pas cuti lah 3 hari. Kemudian terlontar kalimatnya pas pulang nanti minta nanas lah. Nah, itu pun merupakan bagian daripada meminta-minta loh. Hati-hati dengan itu semuanya. Termasuk orang yang suka minta ditraktir. Apalagi traktirnya tuh setiap saat. Wah, itu mah berbahaya sekali ya. Kemudian Rasulullah mengingatkan kepada kita, faqulu ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa may yughnihi qad. Nah, ketika itu sahabatnya bertanya, faqulu ya Rasulullah wa ma yughni. Tuh, kemudian bagaimana ukuran mencukupi tersebut? Maka Rasulullah SAW menjawab, qala ayyakuna lahu siba'u yaumin wallatin aw layatin wa yaum. Rasulullah SAW bersabda, yaitu mencukupi itu seukuran makanan yang mengenyangkan untuk keseharian atau sehari semalam. Itu dikatakan mampu oleh Rasulullah SAW. Nah, dari syarat di atas menunjukkan bahwa kepala keluarga itu menjadikan kewajiban membayarkan zakat orang yang menjadi tanggungan nafkahnya. Anak-anaknya, istrinya, itu menjadikan tanggungan bagi kepala keluarganya. Ya, menurut Imam Mahzab ya, Imam Malik, ulama Syafi'iyah dan mayoritas ulama lah pada umumnya, suami itu bertanggung jawab atau ayah itu menjadi bertanggung jawab terhadap zakat fitrah. Zakat fitrah siapa? Istrinya. Zakat fitrah anaknya yang menjadi tanggungan nafkahnya. Ya. Nah itu siapa yang berkewajiban, ya? Siapa yang berkewajiban untuk em, membayar zakat? Kemudian kapan? Kapan zakat itu terkena kewajiban? Kapan seseorang itu terkena kewajiban untuk membayar zakat? Ya, seseorang itu mulai terkena kewajiban membayar zakat fitrah jika ia bertemu terbenamnya matahari di malam hari raya Idul Fitri, dan jika ia dapati waktu tersebut maka wajib baginya membayar zakat. Jadi ketika terbenamnya matahari di waktu malam Idul Fitri, nah, itu merupakan satu kewajiban yang harus kita tunaikan. Ya, ini yang menjadi pendapat Imam Syafi'i ya. Kalau di Indonesia kan mayoritas kita bermadzhab kepada Imam Syafi'i, mayoritas walaupun banyak ada ya juga yang bermadzhab kepada apa imam mazhab yang lainnya. Alasannya kata Imam Syafi'i karena zakat fitrah berkaitan dengan hari fitri. Hari tidak lagi kita berpuasa. Oleh karena itu zakat ini dinamakan atau disandarkan kepada fitri tadi. Sehingga hukumnya juga disandarkan pada waktu Idul Fitri. Nah ini yang menyebutkan bahwa eh, kapan seseorang terkena kewajiban membayar zakat tadi. Ini yang harus kita perhatikan bersama. Ya, misalkan apabila seseorang meninggal nih 1 menit sebelum terbenamnya matahari pada malam hari raya, maka dia tidak punya kewajiban dikeluarkan zakatnya. Walaupun mungkin keluarganya suka merasa untuk menyempurnakan, nah dibayarkanlah zakatnya. Ya, tetapi kalau seandainya secara hukum, jika ia meninggalnya itu 1 menit, 1 jam ya setelah terbenamnya matahari, maka wajib baginya untuk mengeluarkan zakat. Jadi patokannya adalah terbenamnya matahari di akhir ketika kita berada di bulan Ramadan. Nah, maka dari itu kewajiban kita membayar zakat harus ditunaikan.
atau eh, apa ya, bayi ya. Apabila ada bayi yang lahir setelah tenggelamnya matahari, maka tidak wajib. Tapi kalau seandainya sebelum tenggelamnya matahari, artinya masih di akhir bulan Ramadan, nah, maka dia berkewajiban, penanggungnya atau kepala keluarganya untuk membayarkan zakat fitrah. Ya, nah dari itu semuanya bahwa seseorang berkewajiban untuk membayar zakat manakala waktunya sudah ditetapkan. Tapi kalau seandainya bayi itu terlahir sebelum matahari terbenam, maka zakat fitrah wajib untuk dikeluarkan dari itu. Jadi ada batasan-batasan waktu tertentu lah yang harus senantiasa kita perhatikan. Ya, itu yang menjadi catatan buat kita. Kemudian bentuk zakat, ya bentuk zakat fitrah adalah berupa makanan pokok yang senantiasa menjadikan konsumsi keseharian kita. Tuh, itu menjadikan hal baik itu jenis ataupun apa namanya waktu harus diperhatikan oleh kita. Ya. Nah, kalau seandainya bahan makanan pokok kita itu gandum, makanan pokok kita itu beras atau kurma, nah itu menjadikan dasar kita mengeluarkan jenis zakat fitrah yang harus kita keluar. Nah, inilah pendapat para ya mahzab ya ketika kita mengeluarkan zakat tersebut. Tidak dikonversikan dengan nilai mata uang. Walaupun ada nanti ijtihad dari para ulama yang menyebutkan boleh dikonversikan dengan mata uang untuk memberikan kemudahan dan lain sebagainya. Ya, perlu kita ketahui juga bahwa Rasulullah SAW mewajibkan zakat fitrah itu dengan satu sok. Ya, kalau dulu mah satu sok. Kalau ukuran kita sekarang mah 2,5 kilogram. Ya, walaupun kata para ulama itu tidak lebih tepat daripada satu sok. Ya, ya satu sok kurma, satu sok gandum. Nah itu mah daripada ijtihad dengan 2,5 kilogram ini menjadikan ijtihad para ulama. Insya Allah itu merupakan satu hal yang sahih yang bisa kita laksanakan. Karena itulah makanan pokok dari orang-orang Madinah saat itu gandum, kurma, ya maka mereka mengeluarkan zakatnya seperti itu. Seandainya itu bukan menjadi makanan pokok mereka, tapi mereka tetap mengkonsumsi makanan pokok, tapi makanan pokoknya itu yang lain. Maka yang dikeluarkan oleh orang tersebut adalah bahan makanan pokok yang biasa mereka makan. Kalau kita beras maka sesungguhnya eh, kita mengeluarkan zakatnya pun dengan beras. Ya. Eh, Nah dari itu semuanya kita perhatikan juga jenis yang harus kita keluarkan dari zakat fitrah tersebut. Ada ukuran yang harus dipenuhi. Ya, para ulama mengingatkan kepada kita kadar wajib zakat fitrah itu satu so atau mungkin 2,5 kilogram, 3,1 liter dari semua bentuk zakat fitrah kecuali ya, yang dikonversi. Ya, biasanya dikonversikan dengan nilai mata uang itu sesuai dengan harga makanan yang kita konsumsi. Ya. Nah, dari hal tersebut bahwa zakat fitrah seukuran satu sok kurma atau satu sok gandum atau satu sok bahan makanan pokok kita. Ya. Dulu ya di zaman Nabi, di zaman Rasulullah SAW menunaikan zakat fitrah berupa satu sok bahan makanan. Satu sok kurma sesuai dengan makanan pokoknya, satu sok gandum atau satu sok kismis ya. Rasulullah SAW mengingatkan kepada kita ausoan min ukit atau dengan satu sok keju kalau seandainya keju itu merupakan bahan makanan pokok. Nah, kalau hitungan sok itu kan eh, adanya di zaman Nabi ya, jarang di kita itu pakai ukuran sok.
Para ulama kan berbeda pendapat akhirnya. Bagaimana ukuran takaran satu sok tersebut. Makanya eh, lahirlah ukuran 2,5 kilogram. Kalau kita kan sebagai umat Islam di Indonesia, maka kita tunduk patuh kepada fatwa Majelis Ulama Indonesia. Apa yang disampaikan oleh fatwa Majelis Ulama Indonesia, maka itu merupakan bagian daripada rujukannya. Nah, ukuran satu so, jika diperkirakan dengan ukuran timbangan adalah ada yang mengatakan 3 kilogram, kemudian satu so itu ada yang 2,1, ada yang 2,5, ya. Mungkin para ulama di Majelis Ulama ini menetapkan sampai akhirnya keluarlah angka 2,5 kilogram tersebut. Ya. Nah, yang menjadikan pertanyaan, bolehkah kita mengkonversikan nilai mata uang? Disinilah para ulama berbeda pendapat tentang zakat fitrah, walaupun mayoritas mengatakan bahwa yang terbaik, terutama, yang paling utama adalah ketika kita menunaikan sesuai dengan sunnah Rasul. Nah, Rasul adalah ketika kita mengeluarkan zakat fitrah tadi, maka kita keluarkan dengan bahan makanan pokok kita. Kalau makanan pokok kita beras, ya kita keluarkan dengan beras. Kalau bahan makanan pokok kita dengan keju, dengan kismis, dengan gandum, dengan kurma, silahkan dengan bahan makanan pokok tadi. Itu lebih utama ya untuk kita keluarkan. Tapi ada yang berpendapat juga bahwa ketika kita eh, mengkonversikan dengan nilai rupiah, itu pun ada yang menyampaikan kepada kita semuanya bagian daripada dasar. Walaupun ya menurut para ulama itu yang paling utama adalah memang dengan bahan makanan pokok kita. Itu yang senantiasa harus kita eh, kita keluarkan sebagai bagian daripada zakat fitrah yang merupakan kewajiban kita di dalam melaksanakan dan menunaikan zakat fitrah tersebut. Ya. Nah, terakhir ada yang namanya mustahik zakat atau dinamakan dengan apa namanya itu orang-orang yang berhak menerima zakat. Nih, para ulama berbeda pendapat, berselisih pendapat. Di dalam Al-Quran sudah disebutkan kepada kita bahwa ada 8 asnaf yang menjadi golongan orang-orang yang berhak menerima zakat. Tetapi untuk zakat fitrah, para ulama berselisih pendapat. Siapa yang berhak menerima zakat fitrah tersebut? Ya, nih, mayoritas ulama berpendapat bahwa zakat fitrah disalurkan kepada 8 golongan sebagaimana disebutkan dalam surat At-Taubah ayat 60. Fakir, miskin, ya, hamil, kemudian um, al-gharim, dan lain sebagainya. Ya. Tetapi nih, ulama Malikiyah, Imam Ahmad dalam ini pendapat ya, pendapat dari Imam Mahzab eh, bahwa pendapat mereka sesungguhnya Idul Fitri, zakat fitrah itu hanya dikhususkan lil fuqara wal masakin, hanya untuk fakir miskin saja. Karena disebutkan dalam sebuah hadis bahwa sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, wa tu'matan lil masakin, zakat fitrah sebagai makanan untuk orang miskin. Artinya ada pengkhususan untuk zakat fitrah. Walaupun tadi disebutkan ada 8 asnaf, ada 8 golongan dalam surat At-Taubah itu menjadikan kriteria bagi orang-orang yang menjadi penerima zakat atau sebagai mustahik zakat tersebut. Ya, Rasulullah SAW memberikan petunjuk kepada kita bahwa zakat fitrah hanya khusus diserahkan kepada orang-orang miskin. Dan beliau sama sekali tidak membagi kepada 8 golongan tadi sebagai penerima zakat satu persatu. Tetapi karena dalam Al-Quran itu disebutkan bahwa 8 golongan yang menjadi asnaf zakat, maka para ulama berpendapat ya Allahu a'lam bahwa itu merupakan bagian daripada
eh, golongan yang berhak menerima zakat. Nah, dari itu semuanya penting buat kita untuk menyalurkan zakat itu dengan sebaik-baiknya. Insya Allah kalau kita sami'na wa ata'na, ya. Kalau seandainya para ulama menyebutkan membolehkan kepada 8 asnaf, insya Allah itu pun merupakan sesuatu yang baik. Kalau seandainya kita menyerahkan kepada fakir miskin, itu jauh lebih baik. Ya, itulah zakat fitrah kekhususan untuk orang-orang yang miskin tadi. Nah, waktu mengeluarkan zakat fitrah tadi, perlu kita ketahui bahwa membayar zakat fitrah itu ada dua macam. Yang pertama waktu yang afdal, waktu yang utama, waktu yang eh, mungkin istimewa ya, mulai dari terbit fajar pada hari raya Idul Fitri hingga dekat waktu pelaksanaan Idul Fitri. Nih, terbit fajar. Jadi setelah sholat subuh beberapa saat ya, kemudian sampai datangnya waktu menjelang sholat Idul Fitri. Waktunya sangat sempit sekali. Tetapi yang kedua ada waktu yang boleh, yaitu 1 atau 2 hari sebelum Idul Fitri, sebagaimana yang pernah dilakukan oleh Ibnu Umar. Ini memberikan kemudahan. Ini membantu kepada Badan Amil Zakat untuk mendistribusikan zakatnya tersebut sehingga memiliki waktu yang luas untuk mendistribusikan. Jadi buat kita tidak mengapa ya, tidak salah juga ketika kita mengeluarkan zakat di penghujung bulan Ramadan ya, 2 hari, 3 hari menjelang waktu Ramadan selesai, baru kita membayarkan zakatnya. Tapi kalau kita berbicara keutamaan, afdolnya adalah kita membayar tadi selepas fajar sampai menjelang datangnya waktu sholat. Nah, tapi itu berat ya, berat buat kita. Ada kekhawatiran juga saat ini untuk kondisi di zaman sekarang, di saat-saat sekarang ya. Man addaha qabla shalah fahiya zakata maqbulah. Tadi yang di hadis yang pertama kan tadi sudah disampaikan. Wa man adzaha ba'da shalah fahiya sadaqatun minas sadaqat. Barang siapa yang menunaikan zakatnya sebelum salat maka zakatnya diterima, dan barang siapa yang menunaikan zakat setelah salat maka dianggap sedekah biasa. Hmm. Nah, yang menyatakan bahwa eh, sebelum sholat, ya sebelum sholat kan panjang ya, sebelum sholat Idul Fitri. Maka dari itu Ibnu Umar sendiri 2 hari, 1 hari 2 hari menjelang sholat Idul Fitri baru beliau melaksanakan atau menunaikan zakat fitrah tadi. Nah, itu dalil yang menunjukkan, hukum yang menunjukkan kepada kita dibolehkannya kita membayar zakat tidak mesti setelah sholat subuh atau menjelang datangnya waktu apa namanya itu ya, sholat Idul Fitri. Ya, ya Ibnu Umar kan memberikan contoh kepada kita. Ya, tidak semata-mata beliau memberikan contoh itu kecuali memang itu pun disetujui atau merupakan satu ijtihad beliau yang menjadikan sesuatu yang dilakukan untuk mempermudah proses pendistribusian, penyaluran zakat fitrah yang saat ini menjadikan sesuatu yang harus kita benar-benar tunaikan dengan sebaik-baiknya. Ya. Kalau kita menunaikan setelah salat Idul Fitri, maka itu bukan menjadi uh, menjadi zakat, tapi hanya menjadi sedekah biasa. Dan sebaiknya zakat fitrah itu disalurkan di tempat seorang mendapatkan kewajiban zakat fitrah. Misalkan nih, di saat ia mendapati waktu fitrinya tidak berpuasanya itu di satu tempat, maka dia berkewajiban di tempat itu. Atau ada yang juga berpikiran bahwa saya selama hidupnya di daerah Subang, saya bayar zakatnya di Subang saja. Boleh, ya. Tetapi ini merupakan satu hal yang tetap harus diperhatikan waktu-waktu tersebut, ya. Jadi buat kita silahkan ketika kita sudah mencoba memahami tentang zakat fitrah seperti apa yang disampaikan oleh
Rasulullah SAW jenisnya apa, kemudian ukurannya bagaimana, waktunya kapan, ke siapa saja zakat itu apa namanya itu didistribusikan atau disampaikan. Semoga dengan penjelasan di pagi hari ini akan menjawab pertanyaan-pertanyaan selama ini menjadikan pertanyaan buat kita. Ya, jadi intinya eh, mari siapkan diri kita untuk menunaikan zakat. Walau baik itu zakat mal ataupun zakat fitrah sesuai dengan jenis, sesuai dengan ukuran, sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan, sesuai dengan hukum yang berlaku sebagai bagian syariat yang senantiasa harus kita jalankan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, mudah-mudahan kita semuanya, mobil khusus, uh, kita semuanya karyawan, karyawati, teman-teman di rumah sakit ibu dan anak Al-Islam Bandung ini uh, lebih memahami tentang uh, konsep zakat fitrah yang harus kita tunaikan tersebut. Semoga kita semuanya dilapangkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, semoga zakat yang kita keluarkan nantinya akan menjadi pensuci, pembersih harta kita, baik sebelum ataupun sesudahnya, dan menjadi penghapus buat kesalahan-kesalahan kita, ataupun menjadi penghapus dosa-dosa kita, sehingga ibadah saum yang kita laksanakan menjadi ibadah saum yang sempurna di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allahu a'lam bishawab. Rekan-rekan sekalian, itu saja mungkin penjelasan dari saya tentang zakat fitrah. Semoga bisa dipahami dan semoga ini menjadi ilmu buat kita semuanya. Kiranya ada yang mau ditanyakan, tafadhal untuk didiskusikan. Saya serahkan kembali kepada host kita, kepada Teh Dela. Baik Ustadz, terima kasih. Jazakallahu khairan kasiran untuk penyampaian materi terkait fikih zakat bagian kedua. Masya Allah hari ini kita banyak belajar terkait zakat fitrah khususnya yang tidak lama lagi, kurang lebih 2 bulan kurang kita akan bertemu insya Allah semoga dengan bulan suci Ramadan. Untuk Bapak, Ibu, Akang Teteh, jikalau ada pertanyaan yang ingin disampaikan, boleh secara langsung dengan mengaktifkan mikrofonnya atau juga bisa disampaikan melalui kolom room chat Zoom. Dipersilakan Bapak, Ibu, Akang Teteh. Sudah ada yang akan bertanya di kolom room chat Zoom, Ustadz. Iya, dibacakan aja ya. Dari Teh Lela. Bukan, yang pertama dari Bapak Eras. Bagaimana pandangan jika seorang mustahik tapi menjadi seorang muzaki juga? Mana yang lebih utama? Padahal dari segi ekonomi termasuk fakir miskin dan secara sosial hidup seorang diri atau janda, Ustadz. Dan apakah seorang budak berhak menerima zakat? Mangga Ustadz boleh langsung dijawab itu pertanyaan. Baik, tadi pernyataannya dari Rasulullah SAW bahwa ketika dia menjadi orang yang berkecukupan, artinya dia bisa sampai makan sehari semalam, kemudian dia merasakan kebahagiaan di Hari Raya Idul Fitri, maka dia termasuk sebagai muzaki, sebagai orang yang berkewajiban untuk membayar zakat. Nah, di lingkungan masyarakat kita terkadang bahwa ketika seseorang dilihat dari penampilannya atau mungkin pandangan lingkungan masyarakat menjadikan dia merasa berkekurangan, maka dia menjadi bagian asna. Tentunya panitia atau badan amil zakat sudah menentukan hal-hal tersebut. Dia termasuk bagian kriteria sebagai fakir, ya artinya
apa namanya ya, dia bisa tetapi berkekurangan. Nah, maka bagaimana hukumnya ketika dia seperti kondisinya seperti itu? Dia juga membayar zakat, kemudian dia juga menerima dari zakat tersebut. Ya kita lihat konteksnya saja. Kalau dia memang mampu berzakat, maka dia sebagai mustahik ya, sebagai muzaki. Tetapi kalau dia tidak mampu, dan dia menjadi mustahik. Kondisinya seperti tadi. Ya. Kalau lingkungan masyarakatnya sudah mencap dia memang kurang mampu dan dia berhak, maka tidak apa-apa dia menerima itu semua. Ya, dan itu pun bukan menjadikan keinginan dirinya menjadi mustahik. Kan dia berusaha tuh. Tetapi ketika dia berusaha membayar zakat, dikhawatirkan dia pun memaksakan, padahal dia memang tidak berkecukupan. Ya demikian Pak Eras. Mudah-mudahan bisa dipahami. Ya, turun Ustaz. Mangga. Hatur nuhun kepada Bapak Eras yang telah menyampaikan pertanyaannya dan kepada Ustadz yang telah menjawab pertanyaan. Untuk pertanyaan kedua, Ustadz dari Teh Lela Rismawati. Izin bertanya, apakah wanita yang dicerai membayar zakat fitrah untuk dirinya dan anaknya? Boleh, gini Ustadz, diulangi lagi. Apakah wanita yang dicerai membayar zakat fitrah untuk dirinya dan anaknya boleh dari ayahnya atau mantan suaminya? Begitu Ustadz. Nah, pertama, bagi wanita yang sudah bercerai, dia bukan menjadi tanggungan mantan suaminya. Tetapi kalau anak-anaknya, dia menjadi tanggungan ayahnya tersebut karena tidak ada bekas anak kan. Nah, dari itu semuanya kurang tepat kalau seandainya si wanita tadi dibayarkan zakatnya oleh mantan suaminya. Kecuali kalau memang si mantan istrinya ini memang tidak berkecukupan segarupa, dia bukan bukan menjadi orang yang membayar zakat, bahkan dia menjadi bagian daripada golongan mustahil. Nah, intinya dari permasalahan ini adalah ketika seorang suami sudah bercerai dengan istrinya, lantas anak-anaknya dibawa misalkan hak asuhnya oleh istrinya, nah, maka kewajiban seorang suami itu adalah membayarkan zakat untuk anak-anaknya saja. Istrinya, karena itu bukan tanggungannya. Nah, kecuali dia bersedekah. Nah, itu mah beda. Dia bersedekah, dia menyumbang, dia memberikan dengan dasar bukan eh, tanggungan yang ia berikan, maka dari hasil sedekah itulah misalkan si wanita tadi, si mantan istrinya tadi membayarkan zakat dari itu. Kan orang yang sudah bersedekah mah itu jadi hak miliknya. Nah, hak milik inilah menjadikan hartanya itu dibayarkan untuk zakat. Nah, kalau itu boleh. Tapi kalau dengan menyengaja bahwa mantan suaminya itu membayarkan zakat buat mantan istrinya, ya itu kurang tepat karena mantan istrinya itu bukan menjadi tanggungan dalam berumah tangga. Demikian Teh Lela ya. Hatur nuhun Ustadz untuk jawabannya dan Teh Lela juga untuk pertanyaannya. Dan pertanyaan ketiga Ustadz, eh, kalau zakat fitrah dari Teh Weni Ustadz. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullah. Ustadz izin bertanya, kalau zakat fitrah untuk ibu hamil, apa membayar satu atau dua bersama bayi dalam kandungan? Syaratnya dari umur berapa bulan kehamilan? Begitu Ustadz. Nah, ini para ulama berpendapat. Cuman yang lebih kuat adalah si wanita yang sedang hamil tadi, dia membayarkan dua dengan bayi atau janin yang dikandungannya setelah janin tersebut berusia 120 hari. Karena saat itu janinnya sudah ditiupkan ruh oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada tanda kehidupan di janin tersebut. Makanya para ulama menyebutkan batasannya adalah kurang lebih 120 hari tadi. Walaupun ada yang menyebutkan 80 hari. Cuman mayoritas ulama kan ditiupkan ruh
seseorang atau janin dalam rahim seorang ibu itu di usia 120 hari. Maka itulah menjadikan patokan hitungan bahwa seseorang sudah terkena kewajiban untuk membayarkan zakatnya tadi. Kalau saya termasuk orang yang memahaminya ketika bayi sudah berada 4 bulan di rahim ibunya. Ketika dia sedang hamil. Gitu. Jadi 2, kalau udah 4 bulan, kalaupun dia merasa, udah saya sudah dinyatakan hamil sama dokter, mau sekalian bayar zakat, ya silahkan. Semoga kalaupun tidak termasuk zakat, ya itu termasuk bagian daripada sedekah. Gitu. Tapi kalau secara hukum seperti itu. Ya, Teh Weni. Atau Teh Weni sekarang sudah lagi hamil kembali? Masih di mute Teh Dela, jadi nggak kedengeran. Oh, Ustadz punten barusan ininya mic belum diaktifkan. Hatur nuhun Ustadz untuk jawabannya dan Teh Weni untuk pertanyaannya. Ustadz punten izin memastikan. Jadi untuk ibu hamil itu ketika ingin membayar zakat fitrah bagi dede bayinya gitu atau bagi anaknya itu tuh ada yang pertama ya Ustadz. Boleh ketika tadi usia kandungannya 120 hari atau 4 bulan dan juga boleh ketika dede bayinya lahir sebelum matahari terbenam di bulan Ramadan. Seperti itu bukan Ustadz? Ya, kalau sebelum terbenam itu kalau sudah lahir, ya, artinya ketika dia 4 bulannya dinyatakan oleh dokter sudah masuk sebelum terbenam matahari, maka dia berkewajiban. Ya, yang 120 hari itu. Apalagi kalau bayinya sudah dilahirkan, ya, sudah dilahirkan, nah itu menjadikan kewajiban yang harus tunaikan. Misalkan ini, Mas, ketika sudah terbenam matahari di hari akhir bulan Ramadan, kemudian janin itu belum genap 4 bulan, maka dia tidak berkewajiban untuk melaksanakan zakatnya. Jadi kalau seandainya sudah masuk 4 bulan, misalkan ini satu harinya sudah 4 bulan, Kak, bayar zakatnya. Ya, walaupun kalau seandainya belum mencapai 4 bulan nih pas bulan Ramadan, di akhir Ramadan, saya mau membayar zakat aja. Nah, boleh, itu merupakan bagian daripada, kalaupun tidak zakat, yaitu merupakan bagian daripada sedekah biasa. Demikian Teh Dela ya. Pak, bisa dipahami nggak? Bisa Ustadz. Oke. Jadi patokannya sebelum matahari terbenam ya Ustadz ya? Ya, di akhir Ramadan ya. Di akhir Ramadan. Baik Ustadz, hatur nuhun. Ustadz mungkin boleh satu pertanyaan dari Dela Ustadz. Punten Boleh. pertanyaan Silakan. terakhir. Bagaimana ketika misalkan kedua orang tua kita itu kan jadi ayah itu jadi tanggungan zakat fitrah untuk istri dan anak-anaknya. Tapi bagaimana ketika kondisi anak-anaknya belum menikah tapi sudah mampu untuk mengeluarkan zakat fitrahnya sendiri? Baiknya itu tetap sama ayah atau boleh oleh diri anak itu gitu Ustadz yang sudah mampu? Nah, kalau si anaknya itu sudah mampu, ya bayar zakatnya sendirilah. Kalau walaupun itu merupakan bagian kewajiban seorang ayah, ya. Dan lebih utama lagi nantinya kalau seandainya si anaknya itu sudah merasa mampu, sampaikan kepada orang tuanya, ya, ibu, untuk tahun sekarang biar Tila yang membayarkan zakat buat ayah dan ibu, begitu senangnya. Itu merupakan bagian bakti kita kepada orang tua. Walaupun di balik itu, ini merupakan bagian kewajiban seorang ayah sebagai kepala keluarga. Tapi tidak mengapa ketika anaknya itu sudah mampu, lantas dia membayarkan zakat untuk ayah dan ibunya. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa insya Allah. Baik Ustadz, hatur nuhun untuk jawabannya. Insya Allah dipahami Ustadz. Alhamdulillah sudah ada banyak pertanyaan hari ini dari ibu bapak, dari teteh-teteh dan dari bapak juga yang telah bertanya. Mungkin Ustadz Punten sebelum ditutup, apakah ada closing statement yang akan disampaikan?
Ya baik, Bapak Ibu, rekan-rekan sekalian, saat ini kita masuk di bulan Rajab. Mari kita berusaha untuk memperbanyak amal soleh kita. Setelah Rajab, semoga kita disampaikan oleh Allah di bulan Sya'ban dan kita bisa masuk bulan Ramadan. Kemudian di bulan Ramadan jangan lupa kita sempurnakan ibadah kita itu dengan menunaikan zakat fitrah. Ya, semoga zakat fitrah akan mensucikan diri kita, akan membersihkan dari kesalahan-kesalahan kita, dan semoga kita bisa berbagi dengan saudara-saudara kita yang secara status sosial, secara ekonomi mereka kurang beruntung atau kurang mampu. Insya Allah itu menjadi kebaikan dan itu akan menjadi amal soleh buat kita semuanya. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan jadi ilmu, dan semoga Allah merahmati kita semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan kasiran untuk Ustadz yang telah menyampaikan ilmunya pada hari ini terkait zakat fitrah. Semoga ilmu yang dipelajari oleh kita sama-sama hari ini bisa menjadi ilmu yang bermanfaat dan semoga juga untuk Ustadz dan keluarga senantiasa ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Hatur nuhun Ustadz. Amin, amin. Saya Ibu izin duluan ya. Bapak, Akang Teteh, Alhamdulillah untuk agenda pengajian rutin kali ini telah selesai. Insya Allah akan ada sesi foto bersama yang akan dipimpin oleh Teh Anida. Untuk Teh Anida dipersilakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kita akan masuk ke sesi foto. Kepada Ibu, Bapak, Akang, dan Teteh yang bisa mengaktifkan kamera, dipersilakan untuk mengaktifkan kamera. Kita akan 3 kali foto ya. Di slide pertama ada Kang Zaka, Teh Nurma, Kang Jamal, Kang Ucan, Kang Pak Eras, Pak Raffi, Teh Reni, Teh Dita, Bunda, Teh Rian, Teh Weni, Teh Adila, Teh Sandy, Kang Wildan, Teh Clarissa, Teh Tria, Teh Hani, Teh Sandy, Kang Unus, Teh Syifa, sama Teh Senja. Kita mulai foto ya. Senyum, lihat ke kamera. 1, 2, 3. Asik. Alhamdulillah. Slide selanjutnya. 1, 2, 3, senyum. Dan slide terakhir. Alhamdulillah sudah selesai. Teh Dela, mangga hatur nuhun. Hatur nuhun Teh Anida yang telah memimpin sesi dokumentasi pada pagi hari ini. Untuk Ibu Bapak Kang Teteh peserta pengajian rutin karyawan hari ini, mangga boleh mengisi resensi link Zoom di kolom room chat Zoom. Alhamdulillahirrahmanirrahim, Bapak Ibu Akang Teteh dan juga Ustadz, mari kita tutup agenda hari ini dengan pembacaan istighfar, astagfirullahaladzim, 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 hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Dan kita sempurnakan dengan pembacaan doa kifaratul majlis, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin amin ya rabbal alamin. Sekali lagi atur nuhun Ustadz untuk ilmunya hari ini dan juga kepada Bapak Ibu Akang Teteh peserta pengajian rutin Rumah Sakit Ibu dan Anak Al Islam. Insya Allah nanti kita bertemu kembali untuk melanjutkan materi-materi yang lain. Atur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin keluar ya. Mangga Ustadz, atur nuhun.